Anda masih bersama saya, Andini Effendi, dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jadi target relokasi warga di Kampung Pulo tahun ini ya Pak ya, selesai? Ya, dimulai. Tahun ini sudah dimulai? Sudah dimulai, sebenarnya sosialisasi itu sudah dimulai tahun kemarin. Ya. Kemudian yang kita masih menunggu itu kan selesainya rusun. Rusunnya itu belum selesai, kira-kira mungkin baru pertengahan tahun ini itu baru selesai. Oke, dan kita juga memiliki informasi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan juga Ahok terkait penanggulangan banjir. Dan berikut informasinya. Selain kemacetan, banjir seakan masih menjadi momok bagi ibu kota DKI Jakarta. Genangan air dengan ketinggian beragam tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Jika kita bandingkan, peta sebaran banjir bulan Januari 2013 dengan bulan Januari 2014 akan tampak jelas hasil kerja 1 tahun pemerintahan Jokowi Ahok. Sejumlah genangan terlihat berkurang di beberapa titik lokasi banjir. Meski kita tidak bisa menafikan, masih ada genangan air di beberapa titik yang berujung pada kemacetan dan pengungsi. Sebaran genangan air ini pun terlihat bergeser ke wilayah baru. Jika kita runut setahun silam, Jokowi memulai dengan Pergub yang mewajibkan semua bangunan milik pemerintah dan swasta membuat sumur resapan. Hal ini didasari data bahwa kapasitas resapan air di Jakarta ternyata hanya 40%. Kantor-kantor pemerintah, tetapi yang kantor swasta, misalnya bank, hotel, semuanya pakai Pergub. Dipaksa untuk harus punya sumur resapan, dipaksa. Dan akan saya kontrol sendiri, nanti akan ada audit bangunan semuanya. Jokowi juga memantau langsung normalisasi sungai dan waduk di Jakarta. Misalnya saja, normalisasi Waduk Pluit, Waduk Tomang, Waduk Riario, Sungai Ciliwung, hingga pintu air Manggarai. Ini belum termasuk perbaikan di beberapa tanggul di ibu kota. Targetnya, Pemprov DKI Jakarta menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung ibu kota selesai pada Desember 2013. Meski target itu kemudian meleset karena ragam hambatan. Salah satunya, sampah. Pertengahan November 2013, pintu air Manggarai pernah terlihat bersih dari sampah. Namun hal ini tidak berlangsung lama, terutama usai banjir berlalu. Betapa tidak, selama 9 hari banjir di bulan ini saja, Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim harus membereskan lebih dari 53.000 ton sampah. Tim Liputan Metro TV. Anda kembali menyaksikan Dialog Jakarta Bebas Banjir. Kapan? Nah, kita tanyakan langsung kepada Pak Jokowi. Jadi ternyata menurut data BMKG sendiri, intensitas hujan pada tahun ini sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Tapi justru kenyataannya beberapa daerah di DKI yang sebelumnya tidak pernah kena banjir, mungkin kayak seperti Kemayoran, juga Ragunan, itu justru kena banjir pada awal tahun ini, Pak. Sebenarnya salahnya di mana kalau begitu? Ya, tadi saya sampaikan kan, memang problemnya ini ada problem tata ruang, ada problem buang sampah sembarangan, ada problem memang debit air hujan yang tinggi. Memang ini kombinasi macam-macam. Jadi katakanlah seperti ini misalnya. Sebetulnya sudah kita lakukan ya, kayak di Waduk Tomang Barat. Ini yang dulu seperti ini, penuh dengan enceng gondok dan sampah, sudah dibersihkan dengan alat-alat seperti ini menjadi bersih seperti ini. Tetapi kan ini sebuah proses ya, nggak mungkin langsung semua waduk bisa kita bersihkan seperti ini. Dari 41 baru 12, sehingga perlu waktu. Juga seperti ini di Kali Cipinang, yang dulu sampah seperti ini, kanan kiri ada yang menghuni seperti ini, kemudian sudah diturap menjadi lebih bersih seperti ini. Ini proses. Nggak mungkin dalam setahun 2 tahun rampung. Kemudian yang ini yang kali yang mau masuk ke Waduk Pluit, sampahnya seperti ini. Dan tidak di satu tempat ini. Mungkin kayak di Ragunan, mungkin kayak di Kemayoran, mungkin juga tersumbat oleh sampah-sampah seperti ini. Nah, berbicara soal sampah, Pak, ini kita kan datanya menunjukkan 20% sampah itu masuk ke sistem drainase, termasuk di DKI Jakarta ya ini. Betul, betul, nah, sementara juga manajemen sampah sendiri di
DKI ini sebenarnya tidak jelas. Oke, kita punya TPA di Bantar Gebang dan memang ada Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Namun juga dari zaman gubernur sebelumnya sudah ada pembagian sampah kering, sampah basah. Tapi toh nyatanya nanti kalau sudah dibawa truk itu digabung lagi. Jadi sebenarnya pendidikan kita soal sampah itu belum seperti yang diharapkan mungkin. Ya, merubah sebuah budaya seperti itu kan tidak setahun 2 tahun. Saya tahu di negara yang lain ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun baru bisa masuk ke sebuah budaya yang benar ya, memisahkan organik dan anorganik, yang hijau dan yang plastik. Itu perlu waktu. Ini ya yang kita lakukan. Coba kita lihat sampah di Kali Cideng ini dan di pintu Manggarai. Lihatlah setahun yang lalu, carikan fotonya, bergunung-gunung. Tapi sekarang ya masih ada, tetapi mungkin sudah turun, menurut saya turun 60-70% sudah. Ya. Tapi masih ada. Inilah yang terus harus dikampanyekan di kampung, di kanan kiri sungai, terus dikampanyekan. Karena memang problemnya adalah kali itu di belakang rumah semuanya, sungai itu di belakang rumah, sehingga orang buang sampah langsung. Beda kalau nanti sudah ada normalisasi sungai, warga dipindahkan, dibuat kali itu di depan rumah, mau tidak mau harus bersih. Dan pemirsa juga bisa lihat di sini ya, karena ada alasannya juga kami berada di pintu air Cideng ini, karena seharusnya ini pompa ya Pak ya, pompa untuk ke kali-kali yang ada di DKI, namanya penuh sampah. Dan sebenarnya bukan tempat sampah di sini, karena tapi memang tempat ini sendiri juga sudah dipenuhi oleh sampah. Bahkan jika banjir, ini tidak hanya sampah, tapi juga ada kasur, lemari, barang-barang yang seharusnya tidak ada di kali. Nah, jadi Pak, ini tadi kita berbicara lagi soal kebiasaan. Nah, ini dengan adanya normalisasi, oke, warga mau direlokasi, tapi kan mereka juga memiliki kebiasaan yang sudah berturun-temurun, bisa dikatakan ya, seperti Bapak katakan tadi. Ini mereka sudah biasa untuk membuang sampah sembarangan. Kemudian juga kita juga belum memiliki manajemen sampah yang firm sebenarnya untuk dikatakan di kota ini. Sebetulnya kalau kalau kembali lagi ke rumah, sungai itu di depan rumah kan beda. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita telah lakukan kampanye untuk buang sampah di tempatnya. Tapi itu sekali lagi itu budaya, merubah budaya seperti itu perlu waktu. Dan yang ketiga memang pengolahan sampah kita sendiri. Sekarang ini memang baru kan semuanya dibawa ke Bantar Gebang. Ya. Yang benar kita memang baru memproses ini dan memang belum selesai. Ada ITF di Sunter. Nanti ada ITF lagi di Jakarta Barat. Ada yang di Jakarta Timur, ada semuanya. Di 5 wilayah nanti ada semua, sehingga buangnya juga tidak terlalu jauh. Tapi semuanya kan perlu proses. Ya, dan ini juga bukan yang, karena juga permasalahan ya Pak ya, ini karena saya tinggal di Jakarta cukup lama, jadi mengetahui pengambilan sampah-sampah di rumah-rumah pun itu juga terkadang ada yang nggak diambil, akhirnya juga dibuang ke sungai, ke selokan bahkan, jadi akhirnya menumpuk dan banjir. Dan itu juga masih terjadi sampai sekarang seperti itu. Masih memang harus diakui masih terjadi. Tapi memang sekali lagi semuanya perlu sebuah proses ya. Seperti yang kemarin kita punya truk itu juga truk sudah lama, ada yang truk sampah maksud saya. Ada yang sudah 30 tahun, 20 tahun, dan kemarin kita mulai membeli 92 truk sampah. Ini juga arahnya adalah memang fasilitas untuk menunjang pengambilan sampah itu juga diperlukan. Karena kalau truknya sudah 20 tahun, 30 tahun gimana kita mau? Akhirnya dibuangnya ke sungai lagi kalau gitu Pak. Mobilisasinya mau cepat kan nggak bisa. Kita akan kembali sesaat lagi Pak Jokowi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Prime Time News.